Oke, minasan kita lanjutkan ke buku Mina no Nihongo Shokyu Ichi bab 8. Nah, di sini ada di slide yang pertama kita belajar kata sifat. Jadi kata sifat itu di dalam bahasa Jepang dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata sifat nakeoshi dan juga ikeyoshi. Kata sifat nakeoshi ini merupakan kata sifat bentuk na. Dan ikioshi kata sifat bentuk i. Nah, gimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah kata sifat yang bentuk i itu biasanya cenderung di belakangnya diakhiri dengan huruf i seperti ini. Kawai, takai, yasui. Itu adalah kata sifat bentuk i. Tapi kalau kata sifat bentuk na, itu biasanya di belakang memang tidak tertulis huruf na-nya, melainkan nanti di pola kalimat tertentu baru tertulis huruf na-nya. Nah, biasanya selain huruf i itu termasuk ke dalam kata sifat na, hansamu, dan shinsetsu. Itu kata sifat na ya, karena di belakangnya tidak ada i. Nah, tapi ini ada kata sifat yumei yang berarti terkenal. Ini kan belakangnya huruf i, terus kenapa masuknya ke kata sifat na? Jadi ada beberapa kosakata sifat itu yang belakangnya memang huruf i, tapi dia termasuk ke dalam kata sifat na atau nakeoshi. Contohnya kirei, yumei. Nah, dua kata sifat ini adalah kata sifat bentuk na meskipun belakangnya dia akhiri dengan huruf i. Nah, gimana cara mengetahuinya apakah ini termasuk ke na ataupun masuk ke i? Minasang silahkan tinggal hafalin kosakata sifat yang sudah saya bagikan ke minasang waktu itu. Jadi di sini ada kata sifat positif dan negatifnya. Nah, untuk kata sifat na gimana cara kita mengubahnya? Jadi seperti ini. Kata sifat na yang positif itu tidak ada perubahan apa-apa. Hansamu, hansamu ini tampan gitu ya. Ya tinggal bilang hansamu des, tampan seperti itu. Dan ini untuk contoh kalimatnya watashi wa hansamu des. Saya tampan kayak gitu. Terus untuk yang negatifnya ini baru ada perubahan. Yang negatif ini kita merubahnya menggunakan dewa atau ja arimaseng. Nah, ini yumei ja arimaseng, tidak terkenal. Nihon wa yumei ja arimaseng. Jepang tidak terkenal. Terus untuk yang ikeoshi, yang positifnya tidak ada perubahan apa-apa ya. Nah, contohnya kawaii desu. Ana tawa kawaii desu. Kayak gitu, kamu imut ataupun kamu lucu gitu. Terus kalau yang negatifnya baru ada perubahan lagi. Nah, gimana cara mengubahnya menjadi kalimat ataupun kata sifat ikioshi yang negatif? Caranya adalah huruf i-nya kita hilangkan, i-nya kita coret, terus belakangnya kita tambahkan kunai desu. Contohnya takai, ini takai ya. Takai itu artinya tinggi. Terus kalau kita mau mengubahnya menjadi tidak tinggi, kita tinggal bikin seperti ini. I-nya kita coret, kita tambahkan kunai. Taka kunai desu. Taka kunai desu, tidak tinggi. Fuji-san wa taka kunai desu. Gunung Fuji tidak tinggi seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pola kalimat subjek plus wa plus totemo. Totemo plus kata sifat des. Nah, jadi ini yang totemo. Kita pelajari dulu yang pola kalimat pertama ini. Menggunakan totemo yang berarti sangat. Jadi polanya itu subjek plus wa. Setelah wa baru kita letakkan totemo. Dan baru kita tambah dengan kata sifat yang positif gitu ya. Contohnya seperti ini. Ano hito wa totemo shinsetsu desu. Nah, setelah ano hito wa kita letakkan totemo yang berarti sangat. Terus kita tambah dengan kata sifat yang positif yaitu shinsetsu desu kayak gitu. Orang itu sangat baik. Nah, jadi fungsinya totemo ini
Ini di belakangnya kita tetap pakai kata sifat, bukan yang negatif ya. Dan setelah itu ada amari. Amari ini berarti tidak begitu. Nah, tidak begitu ini baru belakangnya kita pakai yang kata sifat bentuk negatif. Jadi polanya itu subjek plus wa plus amari plus kata sifat bentuk negatif. Negatif itu terserah ya, biar itu negatif yang bentuk na yang negatif atau bentuk i yang negatif, itu terserah. Tergantung dari kalimat yang mau kita buat. Nah, di sini ada kata sifat bentuk na yang negatif yaitu hansamu. Oke, langsung aja. Agus-san wa amari hansamu dewa arimaseng. Saudara Agus tidak terlalu tampan. Jadi amari ini kita letakkan setelah partikel wa, sama kayak totemo tadi. Kita letakkan setelah partikel wa, baru di belakangnya kita letakkan kata sifat yang negatif. Nah, jadi intinya amari ini kita gunakan kata sifat yang negatif, totemo ini kita gunakan kata sifat yang positif, seperti itu. Oke, lanjutkan. Ada subjek plus wa plus dou desu ka. Jadi di sini kita gunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau bisa juga menanyakan pendapat. Menanyakan keadaan atau pendapat. Do di sini berarti bagaimana. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh. Jisu wa dou desu ka? Jisu di sini artinya praktek ya. Jisu wa dou desu ka? Bagaimana prakteknya? Jisu wa dou desu ka? Ataupun bisa juga prakteknya bagaimana, kayak gitu. Jadi ini kondisinya kita menanyakan keadaan ataupun pendapat seseorang tentang jisu, tentang praktek. Lalu bisa dijawab langsung seperti ini. Taiheng desu. Taiheng itu artinya susah. Bisa juga jawab dengan versi panjangnya dengan memperhatikan dari pertanyaan yang dikasihkan ke kita. Misalnya ditanya tentang jisu, berarti kita jawabnya juga pakai jisu. Contohnya, jisu wa dou desu ka? Kalau kita mau jawab versi panjangnya, kita jawabnya dengan jisu wa taiheng desu. Prakteknya susah, jadi seperti itu. Oke, untuk contoh ini silahkan dibaca sendiri dan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, di sini ada cara menggabungkan kata benda dan kata sifat. Nah, maksudnya apa? Jadi, di sini kita menggabungkan kata benda dan kata sifat itu bermaksud untuk menyatakan sifat dari suatu benda. Nah, misalnya orang yang tinggi, orang yang pendek, buku yang tebal, buku yang bagus, itu kan ada dua kata, yang mana satu katanya adalah kata sifat dan satu katanya adalah kata benda, yang mana di situ bermaksudkan untuk menyatakan sifat dari buku ataupun dari benda yang mau kita sebutkan. Kriteria dari benda yang mau kita sebutkan, seperti itu. Oke, untuk yang pertama kata sifat na. Kata sifat na di sini caranya adalah kata sifatnya terus kita tambahkan na, baru kita sebutkan nama benda yang mau kita sebut. Nah, di sini ada gengki. Gengki itu bersemangat ya. Gengki. Nah, di sini baru ada fungsi nanya. Karena jadi di sebelumnya itu nanya kita nggak bisa tambahkan, walaupun dia kata sifat na, tapi nanya kita tidak perlu cantumkan. Tapi di sini harus dicantumkan karena di sini ada kata sifat dan juga ada benda yang mau kita sebutkan. Bendanya adalah hito ataupun orang. Genki na hito desu, orang yang bersemangat. Yumei na hito desu, orang yang terkenal. Anata no okasan wa shinsetsu na hito desu. Ibu kamu orang yang baik. Jadi di sini kita mengartikannya dari belakang. Jadi bendanya dulu baru sifat dari benda tersebut. Bendanya adalah orang atau hito. Sifatnya adalah shinsetsu atau baik.
Shinsetsu na hito desu. Seperti itu. Genki na hito desu. Orang yang bersemangat. Oke. Selanjutnya kata sifat i. Nah, di sini kata sifat i, kalau kita pengen gabungkan dengan kata benda, itu tidak ada perubahan apa-apa. Kita tinggal tulis kata sifatnya, terus belakangnya ada bendanya. Oke, sebagai contoh, i ini artinya bagus, jiso ini artinya kamus. Kalau kita mau bilang kamus yang bagus berarti i jiso desu. Jadi intinya itu kata sifatnya dulu baru diikuti dengan kata benda. Oke, ini kita mau sebut kawaii hito desu, orang yang imut kayak gitu. Kore wa ii hon desu. Ini buku yang bagus seperti itu. Oke, di sini kita lanjut lagi subjek plus wa plus dongna desu ka. Oke, di sini setelah dongna ini ada nani-nani di sini ya. Yang artinya di sini nanti bakal ada objeknya, objek yang akan kita sebutkan. Arti dari dongna itu adalah yang bagaimana. Oke, langsung aja masuk ke contoh. Sekali lagi saya bilang untuk yang dongna ini kita tulisnya di setelah partikel wa. Seperti di pola kalimat sebelumnya, kayak do itu juga ditulis setelah partikel wa kayak gitu. Dadang sang wa donna hito desu ka? Saudara Dadang ataupun Dadang orang yang bagaimana. Nah, jadi setelah dongna ini ada objek yang mau kita tanyakan. Oke, sekali lagi setelah dongna ada objeknya. Dadang sang wa donna hito desu ka? Henry sang wa donna hito desu ka? Jadi kayak gitu. Nah, untuk menjawabnya kita pakai pola sebelumnya. Kalau dia hansamu berarti jawabnya seperti ini. Hansamu na hito desu. Karena hansamu ini adalah kata sifat na, jadi nanya di sini kita tampilkan baru kita tambahkan objeknya. Objeknya yaitu hito desu. Kayak gitu. Oke, Tokyo wa donna machi desu ka? Tokyo wa donna machi desu ka? Atsui machi desu. Atsui ini panas, machi ini kota ya. Jadi kota yang panas seperti itu. Oke, next ada pola kalimat untuk menanyakan yang mana, yaitu dore, yang berarti yang mana. Polanya adalah subjek plus wa plus dore desu ka. Dore desu ka, kayak gitu. Jadi ini kondisi dari ini nanti kita gunakan ketika kita mau menanyakan suatu barang yang mana barang yang kita tanyakan itu ada beberapa barang. Jadi kita mau nanyakan yang mana satu, misalnya yang mana satu yang punya kita, yang mana satu punya teman kita, kayak gitu. Contohnya seperti ini. Uten-san no kutsu wa dore desu ka? Uten-san no kutsu. Kutsu ini sepatu. Karena ada partikel no berarti sepatunya punya saudara Uteng. Uteng-san no kutsu wa, sepatu saudara Uteng wa dore desu ka? Yang mana? Sepatu saudara Uteng yang mana? Kayak gitu. Jadi kita tinggal jawab aja pakai kalimat yang pola kalimat yang sebelumnya tadi. Nah, ini jawabannya sono kuroi kutsu desu. Sepatu yang hitam itu. Oke, sono kuroi kutsu. Kuroi ini hitam, kutsu itu sepatu. Jadi sepatu yang hitam. Jadi sono ini juga kita bisa tambahkan ya. Oke, untuk contoh ini silahkan dibaca sendiri dan dipahami juga sampai selesai.